Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anissa Safitri dengan NPM 20110111079 dan saya sendiri Anjeli Mahera Aryan Subing dengan NPM 20510111006. Di sini kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai periklanan dan hubungan masyarakat. Untuk materi pertama akan saya jelaskan apa itu periklanan global. Periklanan adalah setiap pesan bersponsor dan berbayar yang dikomunikasikan dengan cara non-personal, seringkali melalui media massa. Periklanan global dapat didefinisikan sebagai pesan yang seni, salinan, tajuk utama, foto, tagline, dan elemen lainnya, yang telah dikembangkan secara jelas untuk kesesuaian di seluruh dunia. Perusahaan yang telah menggunakan tema global termasuk BASF, Chevrolet, Coca-Cola, IBM, McDonald, dan Philips. Sebuah perusahaan global memiliki keunggulan pemasaran yang penting sehubungan dengan komunikasi pemasaran. Ia memiliki peluang untuk berhasil mengubah kampanye iklan domestik menjadi kampanye di seluruh dunia. Potensi periklanan global yang efektif juga meningkat ketika perusahaan mengenali dan merangkul konsep baru seperti budaya produk. Contohnya adalah globalisasi budaya kopi telah menciptakan peluang besar bagi perusahaan seperti Starbucks. Selanjutnya yaitu ada 4 kesulitan utama yang dapat membahayakan upaya organisasi untuk berkomunikasi dengan pelanggan di lokasi manapun. Yang pertama, pesan mungkin tidak sampai ke penerima yang dituju karena kurangnya pengetahuan pengiklanan yang sesuai. Yang kedua, pesan mungkin mencapai audiens target tetapi tidak dipahami atau bahkan disalahpahami. Kesulitan ini mungkin mencerminkan pemahaman yang tidak memadai tentang tingkat kecanggihan audiens target atau pengkodean yang tidak tepat. Yang ketiga, pesan dapat mencapai audiens target dan dapat dipahami tetapi masih belum dapat memaksa penerima untuk mengambil tindakan. Masalah ini bisa diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan budaya tentang audiens target. Lalu yang keempat ada efektivitas pesan mungkin terganggu oleh kebisingan. Kebisingan dalam hal ini adalah pengaruh eksternal seperti iklan kompetitif, tenaga penjualan lainnya, atau kebingungan di pihak penerima yang dapat mengurangi keefektivitas akhir komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Anissa Safitri, dipersilakan. Untuk selanjutnya itu ada materi mengenai agen periklanan, ada organisasi dan juga merek. Nah, perusahaan itu dapat melakukan beberapa fungsi periklanan di dalam perusahaan dengan menggunakan satu atau lebih agensi luar, atau juga dapat dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, di mana keuntungan menggunakan staf pemasaran dan juga periklanan internal untuk pekerjaan kreatif atau perencanaan media itu dapat mencangkup kontrol yang lebih besar, termasuk pengetahuan produk dan juga merek yang unggul, serta biayanya yang lebih murah. Nah, dalam agen periklanan ini, tentunya perusahaan harus memilih agen periklanan yang sesuai dengan perusahaan. Nah, berikut ini adalah beberapa pertimbangannya. Yang pertama ada organisasi perusahaan, di mana perusahaan harus melihat. Jadi perusahaan yang terdesentralisasi itu biasanya mengizinkan manajer di anak perusahaan lokal untuk membuat keputusan pemilihan biro iklan. Yang kedua itu ada responsivitas nasional, di mana perusahaan menentukan apakah agen global itu yang dipilih akrab dengan budaya lokal dan kebiasaan membeli di negara tertentu. Jadi untuk menjadi pertimbangan perusahaan dalam memilih. Yang ketiga ada cakupan wilayah, di mana perusahaan harus memilih kandidat agen yang mencangkup semua pasar yang relevan dengan perusahaan tersebut.
Yang keempat ada persepsi pembeli, di mana kesadaran merek itu diproyeksikan perusahaan dan juga harus memilih biro iklan yang sesuai dengan perusahaan. Yang terakhir ada digital, di mana apakah agensi itu memiliki talenta teknik komputer dan pengkodean internal yang sesuai dengan keinginan oleh perusahaan. Selanjutnya ada membuat pengiklanan global, di mana dalam membuat pengiklanan global ini harus mempengaruhi daya tarik orang lain terhadap iklan. Karena iklan itu berdasarkan daya tarik rasional yang bergantung pada logika dan juga berbicara dengan kecerdasan penonton. Jadi perusahaan harus dapat menciptakan iklan yang sesuai dengan pasar yang dia mau agar para konsumen itu dapat tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau public relation ini adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan juga publik, di mana personil humas ini bertanggung jawab untuk membina niat baik, pengertian, dan penerimaan di antara berbagai konstituen dan pemangku kepentingan perusahaan. Jadi selain periklanan, PR itu adalah salah satu dari 4 variabel dalam bawaran promosi, di mana tugas praktisi PR itu adalah menghasilkan publisitas. Nah, publisitas itu adalah komunikasi tentang perusahaan atau produk yang tidak dibayar oleh perusahaan. Nah, selanjutnya peran PR dan juga komunikasi pemasaran global. Terlepas dari kemajuan teknologi saat ini, profesional PR itu masih harus menjalankan beberapa aspek tradisional PR itu sendiri, yaitu mereka harus membangun hubungan kerja pribadi yang baik dengan jurnalis dan juga perwakilan media lainnya, serta dengan memimpin konstituen utama lainnya, dan oleh karena itu diperlukan keterampilan interpersonal yang kuat. Jadi PR dan komunikasi pemasaran global ini saling keterkaitan agar perusahaan dapat terus memasang iklan, dapat terus berhubungan baik dengan internal maupun juga eksternal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.